أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمك وفي مسجد يا رب العالمين أنت كم ينبغي برزق عظيم السلطان سبحانك نحسن عليك أنت كما أثنيت نفسك ولك الحمد وتأتي الرضا وجارك سند وبعد الرضا وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلي وسلم على سيدنا محمد في المدى إلى أعداء إلى يوم الدين صلي وسلم على سيدنا محمد حتى تنسل اللهم أنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك أن ديالنا وابدنا وسنوانا وهنك ونسوء قيتنا ومجنا وإياه في كنافك وأمانك وإيادك جوارمك الشيطان مريد جبلنا وجعينا وجبك من شرك الشر إنك لكم من شيء قدير اللهم وحدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من منجمة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال منتبة الظهر باطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir daripada Huraidah. Beliau itu mulidah di Huraidah. Nah, di Huraidah Siti dilahirkan beliau. Huraidah itu ya magamnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Grip ya. Itu komen jauh sidin lumayan. Itu masih di daerah Huraidah dekat pada jauh lah daripada pengarang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah wasalna ba'da ziarah min Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas jaa Habib sahib Munsif Al-Attas. هو سيزور يستأذن إلى حبيب عمر عبد الرحمن مسافر Indonesia. Masya Allah. Nah Muhammad Musallam atas alhamdulillah. Isyarah mungkin. Alhamdulillah. Nah, kita bersama-sama pada malam ini mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk meraih kehidupan di dunia sampai akhirat. Ya, maka kita untuk langsung saja waktu ya, ada 40 menit. Nah, kita serahkan kepada beliau, kepada Syekh yang menerjemahkan Ustaz Kiai Haji Ustaz Abdul Rauf. Nah, berdua aja sih. Sariawan enggak banyak jadwal banyak. Jadi kada pikirkan lagi sidin minum tarjim dia gawian Habib Syekh. Saya kalian kirakan anu lagi diri beliau lagi dah. Masya Allah dan sehat beliau walafiat guru kita saudara sehat walafiat dimudahkan urusan qabul hajat. Demikian Syekh juga mudahan sehat walafiat panjang umur memudahkan segala urusan beliau. Waktu dan tempat kalau tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'alana wa iyyakum min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat. Sebelum memulai yang di luar, kalau kau masuk dulu supaya nyaman berkumpul kita di lapangan peratan. Di luar masukkan insyaallah. Intinya kita kalau kau yang di luar masuk peratan nah. Berapat sedikit kau aja insyaallah. Nggih, karena hanya kita batur pulang bahasa bayang kena bahasa. Lah, nggih mudahan yang merapat Allah berikan sehat panjang umur. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Allah jadikan selamat dunia wal akhirah. Anak menjadi anak yang soleh solehah. Jauhkan bala dan juga musibah amin ya rabbal alamin. Kata beliau sariawan nah jadi minta bantuan sidin. Ngalih bandir makan enggak selera sariawan nih. Antukin mati dapatnya. Yang mana alhamdulillah kata beliau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang mengingat kepada Allah yang sangat banyak. Wassalatu wassalam ala sayyidil dzakirin
وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat dan salam untuk beliau senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan daripada seluruh orang yang ada di alam semesta ini, yang senantiasa berzikir dalam segala keadaan beliau, zahir maupun batin. Pimpinannya orang yang ahli zikir itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد وفقكم الله سبحانه وتعالى وقرأتم هذا الراتب المبارك لسيدنا القطب الرباني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk bisa di dalam suatu majelis yang mana di majelis ini itu dibacakan yaitu Ratibul Attas yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. وجمع فيه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس هذه الأذكار المباركة وكلها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas beliau mengumpulkan mengolah daripada Ratib Al-Attas ini, yang mana himpunan bacaannya itu semuanya diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الراتب المبارك حصن حصين من الجن ومن الشياطين ومن العائلين ومن الحاسدين. Nah, ini kata beliau memberikan suatu amalan. Kalau seumpamanya rantai diganggu jin atau diganggu syaitan atau diganggu perang maya atau santet, nah supaya terjaga ada amalannya. Hendak ada jujur hendak ada lu pada hendak ada. Nah, amalnya simple. Barang siapa yang membaca rutin Ratibul Attas ini adalah menjadi benteng supaya kada diganggu syaitan, kada diganggu daripada sihir dan juga orang hasad dan perkara yang lainnya yang tidak baik. وقد رأى بعض الصالحين عندما جمع سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس هذا الراتب المبارك، رأى الشيطان يصيح والجن يحترقون عند قراءة هذا الراتب المبارك. Itu dikisahkan oleh orang-orang saleh, ya, ketika dibacakan Ratibul Attas ini, maka syaitan dan jin yang nakal-nakal itu mereka berteriak saking takutnya ketika orang baca Ratibul Attas. Jadi kalau ingin kita terhindar, kita, keluarga kita, ya terutama daripada orang-orang yang dengki di akhir zaman hasud ini, jadi bacalah Ratibul Attas ini. Ya kalau bisa setiap hari, ya tiap malam, ya kalau kada ya setiap malam kita sini berkumpulan sudah. Ngarang kita nih koler ya kada. Padahal kalau diamalkan Ratibul Attas ini, ya terhindar daripada jin, setan. Anak kita akan jadi anak yang soleh-soleh, istri kita baik, keluarga kita baik, usaha kita berkat. Karena di akhir zaman akan banyak musuh-musuh, terutama orang-orang yang hasud dengki. Maka caranya untuk membentengi diri kita, keluarga kita daripada segala kejahatan dunia apalagi akhirat, maka istiqamahkanlah, kata beliau, membaca Ratibul Attas dan kita istiqamah sampai meninggal dunia yang mengamalkan. بل قال شيخ الدعوة والإرشاد القطب الرباني الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد عندما يقرأ هذا الراتب قال يجعل الله عليك قبة من حديد لا يستطيع الجن والإنس أن يؤذوك إذا واظبت على قراءة هذا الراتب. Sampai berkata Al-Habib Abdullah bin Haddad, kita kenal pengarang Ratibul Haddad. Pengarang Ratibul Haddad itu murid siapa? Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Apa kata beliau? Siapa orang yang selalu membaca Ratibul Attas, sehari dibaca kah kalau kawan semampu kita? Nah, kapan ke waktunya terserah. Yang penting dalam sehari dibaca kalau kawan insyaallah. Maka orang tersebut akan dikasih yaitu kubah, artinya suatu dinding gitu nah. Contoh kayak kita dikasih suatu penghalang gitu nah. Penghalang tersebut yang terbuat dari besi, yang mana apapun gangguan tersebut yaitu tidak bisa mengganggu dan juga tidak bisa masuk terhadap daripada kubah tersebut. Bal qala ba'd as-salihin man kanat lahu hajatun min hajatid dunya wal akhirah
فليقرأ راتب الإمام العطاس بنية قضاء الحاجة فإن الله يقضي الحاجات. Beliau sebagaimana kita sering menjelaskan, itu siapa orang yang mempunyai hajat dunia wal akhirat, itu semua ini mesti hajat. Dia kata-kata dia harus mesti hajat. Pasti ada ingin ini, ingin itu, ingin ini, macam-macam. Maka kata beliau, kalau ingin hal kabul hajat kita itu cepat, maka bacalah Ratib Al-Fas. Terutama ketika mengucap la ilaha illallah itu, untung kita ilallah, hati kita minta kepada Allah agar mengabulkan segala hajat kita. Jadi ya, Ratib Al-Fas ini di samping tadi disebutkan untuk hisnun hasil, untuk menjadi benteng yang sangat kuat daripada segala kejahatan dunia wal akhirat, maka juga mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan baca Ratib Al-Fas tadi, hajat kita, keluarga kita, terutama hajat Syekh dan hajat Abdul Rauf dan guru-guru kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. وقد حوى هذا الراتب المبارك من الأذكار النبوية الذي خرجت من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini sebelumnya dulu, karena yang perhatian kayak biasa, siapa yang kau menjawab, karena menjawab isi ceramah Syekh. Karena insya Allah tasbih yang diikuti sidin karena ulun julung ulat bagian pian yang telah diikuti sidin, tasbih tersebut siapa yang kau menjawab. Lah makanya perhatian siapa? Ambil keberkahan beliau. Nah, yang mana juga apa bahwasanya di dalam Ratibul Al-Fas itu ada zikir-zikir. Yang mana zikir tersebut langsung yaitu apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هي يا سيدي يا رسول الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتسمى الباقيات الصالحات. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang mengucapkan empat kalimat ini, maka itu lebih afdal daripada ketika matahari itu timbul. Kan kalau orang matahari timbul, maka matahari itu bisa menyinari seluruh alam semesta ini, akan menjadi kehidupan lah. Artinya walhasil orang itu akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, yaitu adalah kalimat-kalimat tersebut adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan namakan juga 4 tasbih kalimat ini adalah baqiyatus salihat namanya. Wa minha يقول عليه الصلاة والسلام من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلا استغفر له 70,000 ملك إذا قرأها في الصباح يستغفره إلى المساء وإذا قرأها في المساء يستغفره إلى الصباح. Dan juga barang siapa membaca yaitu kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa bacanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan baca apa? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai akhir, maka orang tersebut kalau membaca yaitu apa? Di pagi hari, maka malaikat yaitu sebanyak 70,000 minal malaikah. Itu sebanyak berapa? 70.000 malaikat apa memintakan ampun terhadap orang tersebut kalau membacanya pagi sampai sore mintakan ampun. Tapi kalau membacanya sore maka mintakan ampun sampai pagi. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha دعاء سيدنا الخضر عليه السلام الذي ما دعا به مهموما أو مغموما إلا فرج الله عليه. ما هذا الدعاء؟ وفي راتب العطاس يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. هذا الورد المبارك لسيدنا الخضر عليه السلام صاحب سيدنا موسى. Masya Allah. Kita tadi kata beliau membaca daripada Ratib Al-Fas itu ada zikir, doa yang diamalkan dan disebarkan juga oleh Nabi Khidir ala nabiyina salatu wassalam, sahib daripada Nabi Musa ala nabiyina salatu wassalam. Siapa yang membaca zikir Nabi Khidir ini, doa Nabi Khidir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilang segala kesedihan, duka cita, galau. Nah, ini obat galau. Kalau orang baca atas, insyaallah ada galaunya, ada stres. Jadi kalau orang yang rancak galau, stres, nah itu berarti jauh daripada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu. Di antara doa untuk penghilang daripada kesedihan duka cita itu adalah doa yang di Ratib Atas.
Doa Nabi Khidir alaihi wasallam itu adalah ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utufina ya latif, ya alim, ya khabir. Mudah-mudahan kita membaca tadi segala luka kita, galau, sedih, ya sedih macam-macamnya kita nih, mudah dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa minha الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى جمعها سيدنا الإمام العطاس في الراتب. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا، أستغفر الله أستغفر الله، تائبون إلى الله تائبون إلى الله، كل هذا في الراتب ما شاء الله. Dan coba lihat seandainya kita merenungi isi daripada apa Rotibul Apos, di situ ada apa juga, yaitu mengandung salawat dan salam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengandung yaitu istighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di antara pasti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai akhir. Terus astagfirullah dan juga bahta ibuna ilallah. ثم بعد ذلك تجديد الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله. Dan juga dari atas ini yang namakan qalbu ratib, hatinya ratib itu adalah la ilaha illallah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau kita membaca la ilaha illallah ini berarti kita telah memperbaharui, lebih memantapkan lagi cesan iman kita ini. Jadi agar iman kita ini, kata Rasulullah SAW, senantiasa itu kuat, ya senantiasa cesan itu bertambah, menyalanya itu menyala terus, bercahaya, maka sebagaimana sabda Rasulullah, kalian wahai umatku, sahabatku, perbaharui iman kalian. Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana kami menjadi imanana, memperbaharui iman kami ini yang dalam keadaan dunia ini banyak gangguan dunia, setan, hawa nafsu yang bisa mengurangkan iman kita, bahkan iman kita bisa hilang. Tapi dengan itu amalan, iman kita akan senantiasa diperbaharui kuat. Ya Rasulullah, hendaklah kalian wahai sahabatku memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Dan iman kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kullama aktsart min qawli la ilaha illallah yatajaddad 'indaka al-iman wa yatasaffa 'indaka al-iman wa yazdadu 'indaka al-iman wa tatma'inna bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba lihat siapa yang bising kendaraan, bising mobil, bising kendaraan datanglah, bising enggak? Mau ada bisinya kah? Mudahan bising mobil datang. Amin. Amin. Berdoa barang dulu ya kah? Hah? Ya kada? Dikabulkannya kada tahu kita, kada dikabulkan anak kah, cucu kada tahu. Yang penting apa? Berdoa ya kah? Coba lihat. Kita berkendaraan bawa mobil supaya mobil dan apa kendaraan tersebut nyaman bawanya diapain? Nah, diservis. Diservis kada? Nah, coba mobil kendaraan ini terkadang bagi ibu-ibu aja nih. Ibu-ibu ini tahu pakai aja. Kartu servis kada tahu apa, ya kah? Coba nanti kendaraan kalau diservis semakin apa? Semakin nyaman. Mobil kayaknya begitu juga iman. Apa? Ajat itu aja perbarui, artinya apa? Kita servis iman tersebut. Supaya apa? Supaya bertambah, supaya kuat dengan apa? Dengan yaitu apa? Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kita yaitu memperbarui iman kita, menservis iman kita, disinilah Allah berikan namanya ketenangan. Mudahan Allah berikan kita ketenangan bertahan. بل قال شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ يروي عن مشايخه أن ما قرئ هذا الراتب في بيت لا يدخله الشيطان 40 يوم ولا تدخله الجن إلا الجن الصالحين. Masya Allah, diriwayatkan daripada guru beliau yang mulia Nabi Umar bin Muhammad bin Salim, mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat beliau. Itu kata beliau, kata Habib Umar, siapa orang yang dibacakan ratibul atas di rumahnya, maka Allah jaga rumahnya itu selama 40 hari daripada gangguan setan, jin dan yang lain sebagainya. Walaupun masuk juga jin, maka jin yang saleh, yang baik jinnya. Jadi yang tuyul pun ada masuk. Yang tuyul kan ada bagus ya, kadang-kadang kau masuk tuyul. Nah, wah ini mungkin kada bahari aja, wah ini mungkin ada orang yang berwan tuyul. Ya kada, jangan jaga rumah kita dari segala mara bahaya, baca ratibul atas di sana. Nah, agar rumah kita terjaga, apalagi di bulan Safar ini yang menurut sebagian orang yang kurang ilmunya akan
hatinya banyak takutan karena bala musibah, banyak baca ratib autos. Kalau bisa pagi dan sore, kalau bisa ya sehari lah sekali malam. Tadi Ustaz tadi aku bilang penting sehari ada dibaca agar ya malaikat memintakan ampun. Ya kalau minta ampun berarti malaikat yang menjaga rumah kita, kampung kita daripada segala bala musibah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita membaca ratib autos ini di musala ini, ya musala terjaga. Mudah-mudahan mengalir cahaya penjagaan ini kepada rumah-rumah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. ولابد علينا أن نعمر بيوتنا بقراءة راتب الحداد أو راتب الإمام العطاس، فإن فيه الخير والبركة وحسن حصيل لأهل البيت. Nah, coba lihat, terkadang kita di rumah tuh AC yang kada nyaman didiami, ya kah? Terkadang di rumah tuh banyak masalah terus. Mau hidup masalah sekali-sekali wajar aja, ya kah? Namanya hidup karena masalah ada rame juga, ya kah? Tapi mau hidup masalah terus nih kurang ajar. Ya kada? Ya kah, Bo? Mahal masalah berarti masalah. Guru kita kan bahas masalah hidup, perlu ada masalah. Namanya hidup, orang hidup berarti siap bermasalah, ya kah? Kada masalah apa? Ah, is dead, is dead lah, mati, ya. Nah, kata beliau, apa? Bahwasanya hendaklah di rumah itu apa dibacakan. Kalau apa ratibul haddad atau ratibul apos, dibacakan. Karena apa? Itu akan menurunkan daripada keberkahan dan juga kebaikan. Jadi rumah tuh didiami nyaman, penghuninya tenang, damai, dan juga kalau rumah tersebut dibacakan itu apa? Akan dibentengi dari sesuatu yang kada baik masuk ke dalam rumah tersebut. ويقول بعض الصالحين أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني إذا ذكرت الله فأنت جليس الله. من تجالس؟ تجالس رب العالمين سبحانه وتعالى. Di antara keutamaan orang yang berzikir, termasuk zikir ya kita rata atas banyak zikir tadi, la ilaha illallah, salawat, istighfar dan lain sebagainya. Itu kita beliau diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku kata Allah menjadi teman duduk orang yang mengingat aku. Masya Allah, kita semua kata beliau ini berzikir tadi ratib atas, berarti kita menjadi temannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah taala baikung, para kita maksudnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan Allah berikan perlindungan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan kita semuanya ya dirahmati Allah, diampuni Allah, diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. واعلموا أن الساعة الذي تذكر الله فيها أنت جليس الله، والساعة الذي تغفل فيها عن ذكر الله فإن جليسك فيها الشيطان والعياذ بالله. Ketahuilah bahwasanya waktu yang mana bertepatan pada waktu tersebut kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian termasuk orang yang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ketika pada waktu tersebut kalian kosong daripada mengingat kepada Allah, maka kalian adalah apa? Yaitu teman daripada syaitan. Artinya apa? Lihat, kalau orang seumpamanya mengingat kepada Allah, Allah berikan ketenangan, damai, tentram, bujur kada? Bujur kada? Bujur kada? Nah kayak kita ini nah nyaman, damai, tentram. Ada Pak Ibu yang Masya Allah di rumah kada kau kuring. Sidin hanya di majelis guru assalamualaikum, Sidin sudah ngorok. Bukan itunya. Kita cari apa? Ketenangannya. Ya kah? Tapi kalau orang kalau sudah lupa lawan Allah, kada mengingat kepada Allah, lihat duduknya syaitan, ya akhirnya mahamuk, ya akhirnya sumpah, ya akhirnya mau. Ya akhirnya galau. Karena apa? Lupa lawan Allah. Coba lihat, maaf. Orang bermaksiat tuh hidupnya apa? Nyamankah? Bahagiakah? Galau kah atau apa? Hah? Apa? Apa, Bo? Pak? Hah? Hancur tuh bakal lama hancur ini. Hancur ya kah? Karena apa? Melupakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد رأى بعضكم من جالس الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل عليه رحمة الله، كان من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، وإذا رآه أحدكم يقول لا إله إلا الله لأنه قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى.
Insyaallah. Kata beliau mungkin kita antara yang hadir di sini ada yang pernah bertemu melihat guru kita sekumpul Allahyarham. Itu beliau adalah termasuk salah satu orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedetik tiap detik waktu beliau. Jadi orang yang melihat, memandang orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan kita senantiasa memandang daripada orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ya, walaupun kita yang memandang lupa. Ya, nahnu nahu walakin nahnu laysa min adh-dhakirin la masyaallah. Lakin bi barakati nazarna dhakirin asallah man jalasa dhakiran hasyara Allah ma'a dhakirin. Mudah-mudahan dengan kita nih banyak lupa kepada Allah, tapi mudahan dengan memandang kita pernah bertemu dengan orang yang senantiasa ingat kepada Allah setiap detiknya, napasnya, mudahan kita termasuk orang yang digabungkan dengan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Wa kama yaqulu salafus salih, man nadhara ila aliman as'adahu Allah, wa man nadhara ilayhi alim sa'ida wa as'ada ghayrahu. Wa ba'dukum ma sha Allah jalas ma'a Syekh Zaini alayhi rahmatullah, hada alladhi imtazaja qalbahu bi dhikrillah wa mahabbati an-nabi wa ali bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan dari kita mendengar apa? Kita telah melihat muha orang ketujuh berzikir kepada Allah, dipandang pun nyaman, dilihat pun nyaman, mengingatkan kita kepada Allah, ya kan? Coba orang melihat muha kita mau itu terus muhanya. Karena apa? Hati kita lalai kepada Allah. Bujur ada. Coba melihat muha kurus kumpul nyaman, damai, mandang sekali hendak dua kali. Coba kita ketemu ini pulang, ini pulang, mau aja terus. Dan juga dikatakan, barang siapa yang memandang kepada orang soleh, kepada orang yang adil, maka orang tersebut akan Allah berikan keselamatan. Tetapi kalau orang dipandang oleh orang soleh mandang terhadap orang tersebut Allah berikan keselamatan dan dia bisa memberikan keselamatan. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa kama warada وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله في أحواله عند منامه وعند قيامه من النوم وعند الأكل وعند الشرب وعند دخول الحمام كان ذاكرا لله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa zikirnya itu dalam segala keadaan beliau, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mau tidurnya, bangun tidurnya, mau makannya, mau minumnya, mau masuk WC-nya, keluar WC-nya, semuanya keadaan Nabi Muhammad SAW tidak lepas daripada baik dengan lisan beliau mengingat Allah, apalagi dengan hati beliau. Alhamdulillah. Jadi kita semua ini mudah-mudahan dengan berkat kita berzikir berjamaah, kita termasuk orang yang senantiasa digabungkan, termasuk orang yang senantiasa berzikir dalam saat tiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa yakfi al-mu'min hadhihi al-ayah. هذه الآية تكفيك أيها المؤمن والمؤمنة إذا فهمت ووعيت. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما الفائدة يا رب؟ والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بسبب الذكر يخرجك الله من الظلمات إلى النور. Wahai orang-orang mukmin, cukuplah bagi kalian seandainya kalian memperhatikan, seandainya kalian yaitu mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang mukmin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sangat banyak, dan juga mereka baca tasbih baik di pagi hari ataupun di sore hari, apa? Allah keluarkan orang tersebut yaitu daripada kegelapan menjadi terang benderang. ويكون للذكر حضور القلب. إذا أردت الفائدة كما قال سيدنا الإمام الحداد: من أراد بركة الذكر وسر الذكر فعليه بحضور القلب والمداومة والاستمرار.
Kata beliau, kita sudah tadi berzikir dengan lisan kita. Diusahakan itu hati kita juga hadirkan ingat kepada Allah. Soalnya Habib Allah Haddad mengatakan, siapa orang yang ingin mendapatkan faidah sir daripada zikir yang dia baca, hendaklah dia melaksanakan dua faidah. Pertama, diusahakan hatinya untuk hadir ketika berzikir. Makanya sering kita padahkan ketika kita berzikir misalkan la ilaha illallah, untung kita hati kita minta kepada Allah, ya Allah rahmati ulun, keluarga ulun, ampuni dosa ulun, kalau jadi selamatkan doa. Itu namanya kita latihan zikir dengan untung dan hati. Tapi yang kedua, yang penting lagi mudawamah, mulazamah, senantiasa istiqamah. Kita membaca zikir tadi jangan sampai sehari dibaca, seminggu kena istirahat. Nah, ini kita maunya mendapatkan sir faidah daripada dia berzikir. Mudahan Allah tolong kita untuk hadir hati dan bisa istiqamah untuk mengamalkan ratibul atas ini terutama. Amin ya rabbal alamin. Wa idza antaqa Allahu lisanaka ayyuhal mu'min aw ayyatuhal mu'min bi dzikrih fa'lam annahu yuhibbuka subhanahu wa ta'ala wa annahu yurid an yadhkurak jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu. Dan ketahuilah kalau bahwasanya lisan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir, mengingat kepada Allah, maka tanda Allah yaitu mencintai terhadap kalian, dan juga tanda Allah yaitu ingin mengingat terhadap kalian. Bal yudhkar an sayyidina al-habib Ali bin Abi Bakr as-Sakran. Limadha sumiya as-Sakran? أنه كان يذكر الله حتى يغيب في ذكر الله فلا يدري من الذي عن يمينه ولا عن شماله غائب في ذكر الله سبحانه وتعالى. Disebutkan ada cerita ya Habib Ali bin Ali As-Sakran, pengarang Wirid As-Sakran ya. As-Sakran itu kenapa dinamai As-Sakran? Karena beliau saking dia tenggelamnya, beliau itu mabuk dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan beliau tidak lepas lupa daripada Allah taala. Orang wah ini mabuk ya, mabuk cinta, cintanya lain. Ini Habib Ali bin Abi Bakar Sakran mabuk cintanya, mahabbahnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mabuk itu boleh, tapi mabuk dengan ingat kepada Allah. Bukan mabuk cinta dunia, cinta harta, cinta wanita. Nah, ini bahaya ini. Mudah-mudahan Allah hilangkan mabuk dunia dalam hati kita. Jadikan kita ini mabuk, hadir hati kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bal akhbarana sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman yaqul اذكروا الله حتى يقول المنافقون أنكم مجانون أو مراؤون. اذكروا الله، يقول هذا مجنون هذا يرائي، لا تبالي، اذكروا الله سبحانه وتعالى. Sampai kita diperintahkan di akhir zaman, yaitu apa? Hendaklah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita saking banyak berzikir, yaitu apa? Disambat orang gila atau disambat orang riya, dan pedulikan. Tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يطمئن قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من الذين يذكرونه في كل أحوالهم يا رب العالمين. وبارك في هذا المصلى ومن بنى هذا المصلى. باقي 4 دقائق نزيد، باقي يمكن سؤال سابر في سؤال، باقي 4 دقائق. Siapa yang hendak pertanyaan? Siapa yang ada pertanyaan, silakan bertanya. Sisa 4 menit. Mulai tadi udah mendam sama si Dindi. Stop dulu. Soal. Stop. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا من وفق اهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بجاه سيدنا محمد سيد السادات. الله يقضي حاجات الحاضرين والحاضرات ويبارك في استاذ صفوان بركه شامله كامله بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين عليك يا ربي لا كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عدد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عدد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عدد المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم جزاكم الله. Makasih banyak